Shalom adik-adik, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bernyanyi dari lagu Lonceng Gereja dan Aku Anak Terang. Ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita bersaat teduh sejenak yang dipimpin oleh Papa atau Mama. Shalom adik-adik, kita bersyukur kita boleh beribadah sekolah minggu kembali secara online saat ini. Dan mari kita bernyanyi lagu Mari Masuk. Kiranya hadirat Tuhan ada bersama kita saat ini. Mari masuk, mari masuk. Masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay. Come into my heart, Lord Jesus. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus
yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya, puaskan Tuhanku kehausan jiwaku. Kita sama-sama adik-adik semuanya. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita membaca hukum Taurat, mari kita bersama-sama mengangkat satu buah lagu pujian dari buku ND nomor 214 ayat 1 dan 2, Sonang di Lambung Yesus. Sonang di lambung Yesus, sonang narot Gusti, unang behu magian, lau mandapot toni, toptong di jonghon Yesus, sai romawot tuan, tadi kon hawalan, kon jalan pausian, sonang di lambung Yesus, sonang narot Gusti, unang behu magian, lau mandapot toni. Sonang di lambung Yesus, rapita lau Gusti, inganan muli, do di lambung nai, ai nungani paraden, sonang atai, asang marhasonagan, narotu Jesusi, sonang di lambung Yesus, rapita lau Gusti, inganan muli, do di lambung nai. Adik-adik semuanya, hukum Tuhan untuk minggu kita hari ini pada Minggu Trinitatis yang diambil dari titah yang pertama beserta dengan maksudnya. Kita sama-sama mengucapkannya ya. Ikuti Amang. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya kepada Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, kita mengaku dosa kita. Mari kita bangkitkan diri, kita bernyanyi Kidung Jemaat 29 di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Ayat ketiga, di muka Tuhan Yesus.
kami sering salah di hadapan-Mu. Karena itu Tuhan kami memohon ampun, terlebih memohon ampun akan dosa kesalahan terhadap Engkau. Ampunilah kami Tuhan, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Jadikanlah kami Tuhan menjadi anak-anak yang penurut, yang menuruti seluruh nasihat-nasihat daripada orang tua kami. Kabulkanlah permohonan kami Tuhan, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kita sama-sama mengucapkannya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, sebelum kita membaca epistel kita pada minggu ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353, Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Kita nyanyi bersama-sama. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi epistel pada sekolah minggu hari ini, yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, pasal 6, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Mari adik-adik semuanya mengikutinya, dan Amang akan membacakannya untuk kita. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu, disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir,
namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Allah, serta yang memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Baik adik-adik, saat ini kita mau memasuki pengakuan iman. Mari kita menaikkan pujian dari buku ND nomor 190 ayat 1 dan 2. Nanti yang kedua kita bangkit berdiri ya. Semangat ya. Lasro aku situ tuh. Lasro aku situ tuh. Mida Yesus na lulu. Manjalahi hajul mau. Ai bana palua. Jol mamani siai. Sian hamagoani. Ayat yang kedua. Lasro aku situ tuh. Mida Yesus na burju. Patu pahon hangoluan. Diau na di hamagoan. Tung saluhut dosaki. Do di sesa Yesusi. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman kita seluruh dunia bersama-sama mengucapkannya, kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Pengumuman. Didengarkan baik-baik ya adik-adik. Untuk adik-adik yang lahir pada tanggal 24 sampai 30 Mei, kakak dan abang guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, semakin diberkati dan menjadi berkat. Selamat ya adik-adik. Pengumuman yang kedua. Adik-adik tetap disiplin ya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat melalui kegiatan 5M. M yang pertama, memakai masker. M yang kedua, mencuci tangan. M yang ketiga, menjaga jarak. M yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan M yang terakhir, mengurangi mobilitas. Pengumuman selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih atas persembahan yang sudah dikumpulkan oleh adik-adik. Adapun persembahan dapat dikumpulkan melalui rekening di bawah ini. Laporan persembahan adalah sebagai berikut. Adik-adik,
Seksi Litbang Sekolah Minggu akan mengadakan lomba kreativitas menulis. Adik-adik dapat membuat cerita tentang apa saja. Bisa menceritakan pengalaman soal sekolah di rumah atau ibadah sekolah minggu online. Atau bisa juga curhat tentang kesulitan yang dihadapi atau kegiatan yang disukai selama masa pandemi di rumah aja. Boleh apa saja deh. Nah, ceritanya nanti dikumpulkan dalam bentuk file Microsoft Word ya. Dan ada hadiahnya loh untuk 3 anak sekolah minggu yang ceritanya paling menarik. Nantikan info selanjutnya yang akan di-share Seksi Litbang melalui grup WhatsApp orang tua sekolah minggu. Jangan lupa untuk mengikuti lomba ini ya adik-adik. Semangat! Pengumuman yang terakhir. Jangan lupa untuk meminta papa dan mama mengirimkan foto dokumentasi ibadah adik-adik melalui grup WhatsApp orang tua sekolah minggu atau diupload ke Instagram dengan mention @shmakbp-perumnas. Ditunggu ya adik-adik. Demikian pengumuman kita untuk hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik kita bernyanyi dari buku ND dengan judul Loas Roh Tua Udak Datang. Loas Roh Tua Udak Datang, Nina Yesus Tuhani, Beta Rohamu Sudena, Sayo Loi Suarai, Hamu Dongan Unang Tokan, Rohamu Tu Yesusi, Hamu Dongan Unang Tokan, Rohamu Tu Yesusi. Nang danak dope rohamu, sai tu Yesus lehoni, molo susah moru aharsa, ima pangkor honai, hamu dongan unang togan, rohamu tu Yesusi, hamu dongan unang togan, rohamu tu Yesusi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran adik-adik di dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Pada minggu hari ini firman Tuhan kita diambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Markus pasal 10 ayat 13 sampai ayat 16. Nama bacakan bagi kita semua. Beginilah firman Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu juga dengan orang tua kami. Terpujilah Tuhan,
firman Tuhan hari ini sangat jelas bahwa Yesus sangat mengasihi, mencintai anak-anak. Yesus sayang dan sangat sayang kepada anak-anak sekolah minggu. Wah, senangnya, berbahagianya dalam segala kesibukan yang Yesus lakukan, melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, mukjizat, kesembuhan. Yesus masih memberikan waktu dan hatinya hanya untuk anak-anak. Karena adik-adik, banyak pemahaman bahwa anak-anak itu sering dianggap remeh. Anak-anak itu sering dipandang sebelah mata. Apa maksudnya? Bahwa tidak ada waktu, tidak ada perhatian yang khusus bagi anak-anak. Karena anak-anak sering mewakili atau disebut juga sebagai orang yang belum tahu apa-apa, orang yang lemah. Dan itulah yang membuat para murid, apa dikatakan di situ? Para murid memarahi orang-orang yang membawa anak-anak itu datang kepada Yesus. Jadi para murid bukan hanya menegur, bukan hanya marah, tetapi juga para murid tidak mau anak-anak datang kepada Yesus. Mereka menghalang-halangi anak-anak itu datang kepada Yesus. Firman Tuhan bagi kita, terlebih juga bagi orang tua, apa yang Yesus lakukan kepada anak-anak, apakah itu juga yang kita lakukan kepada anak-anak? Amang ulangi ya. Sekarang kita sangat jelas melihat apakah yang Yesus lakukan kepada anak-anak, apakah itu juga yang kita lakukan kepada anak-anak. Yang pertama, Yesus memberikan hatinya kepada anak-anak. Makanya tadi abang bilang, wah senangnya, berbahagia Yesus mencintai anak-anak sekolah minggu. Yesus memberikan waktunya dalam segala kesibukannya, dalam segala pekerjaannya. Dia benar-benar memberikan perhatian kepada anak-anak. Nah, ini juga pertanyaan kepada orang tua. Dalam segala kesibukan kita, dalam segala pekerjaan kita, apakah kita juga benar-benar memberikan hati, perhatian kepada anak-anak? Ada yang bilang
saya kan sudah menafkahinya, saya kan sudah membawanya ke sekolah minggu. Itu baik, itu bagus. Tetapi yang dituntut adalah apa yang kita lakukan dengan tangan kita sendiri kepada anak-anak. Ketika para murid memarahi orang yang membawa anak-anak, Yesus justru menyambut dan memeluk mereka. Yesus justru datang kepada mereka dan memberkati mereka. Sehingga kalaupun waktu yang sedikit bersama dengan anak-anak, tetapi waktu bersama dengan mereka kita gunakan dengan waktu yang penuh dengan kualitas. Bukan soal berapa lama kita bersama dengan anak-anak, tetapi apa yang kita lakukan bersama anak-anak tersebut. Yesus memeluk mereka dan mendoakan mereka. Pernahkah kita bersama dengan anak-anak? Begitu juga anak-anak sekolah minggu. Di sini siapa yang setiap hari berdoa bersama dengan orang tuanya? Ya, bagus. Siapa di sini yang juga membawakan mama papanya di dalam doa? Ya, bagus. Yesus mendoakan anak-anak, begitu juga perhatian kita minimal kita membawa anak-anak kita di dalam doa. Kalau kita lihat banyak saat ini pergumulan soal remaja, soal anak-anak muda yang jatuh ke dalam pergaulan yang salah, jatuh ke dalam kehancuran. Pasti, dan yang kita lihat bukan pada saat itu, namun itu mempunyai hubungan bagaimana dengan masa kanak-kanak mereka. Apakah benar-benar anak-anak merasakan bahwa mereka diperhatikan, mereka benar-benar dicintai, dikasihi seperti yang Yesus lakukan kepada mereka? Ada yang juga berkata, saya kan sudah membawa anak-anak ikut les bahasa Inggris, les piano, les matematika, itu juga baik. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita juga membawa anak-anak kepada Yesus Kristus? Apa maksudnya? Hal-hal yang jasmani kita penuhi dengan baik. Tapi apakah persoalan spiritualitas, soal rohani anak-anak sebagai orang tua terlebih dahulu, kita juga memberikan yang menjadi kebutuhan. Sekarang kepada adik-adik sekolah minggu, mengapa Yesus bilang anak-anak adalah yang empunya kerajaan Allah? Empunya itu yang memiliki. Jadi kerajaan sorga adalah juga menjadi milik anak-anak. Karena seorang anak sama seperti kita,
seorang anak pasti sangat bergantung kepada orang tuanya. Begitu juga seorang anak adalah simbol dari ketulusan. Seorang anak simbol dari kepolosan. Dengan kata lain, bahwa anak-anaklah yang memiliki kerajaan surga, yaitu orang-orang yang sangat bergantung di hadapan Tuhan dan tanpa ada di balik itu semua topeng yang menutupi, tapi tulus apa adanya di hadapan Tuhan. Nah, anak simbol dari ketulusan, kepolosan, kejujuran. Oleh sebab itu, mari kepada adik-adik sekolah minggu, mulai saat ini, karena kerajaan sorga yang empunya adalah anak-anak, dijaga kejujurannya, dijaga ketulusannya, karena bagi mereka lah yang memiliki kerajaan sorga. Dan sungguh menarik ketika Tuhan Yesus memberikan hatinya khusus bagi anak-anak. Oleh sebab itu, anak-anak dan juga adik-adik sekolah minggu, jangan ada yang merasa saya tidak dikasihi, saya tidak dicintai. Tuhan Yesus melalui firman Tuhan sangat jelas, anak-anak mempunyai tempat yang khusus baginya. Anak-anak mempunyai prioritas baginya. Jadi kalau ada yang pandang remeh, kalau ada yang pandang anak-anak itu tidak penting, hati-hati. Justru Tuhan Yesus berpihak kepada anak-anak. Artinya, bersukacitalah anak-anak sekolah minggu. Tuhan kita yang baik, Allah kita yang baik ada di pihak anak-anak sekolah minggu. Jangan sedih, jangan merasa saya tidak ada yang mencintai, tidak ada yang memberikan perhatian. Tuhan yang kita sembah adalah milik anak-anak sekolah minggu, karena adik-adik yang memiliki kerajaan surga. Ketulusan, kejujuran tetap dijaga. Tuhan mengasihi adik-adik. Amin. Kita Adik-adik sekolah minggu, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Markus 10 ayat 16. Mari kita baca bersama-sama. Markus 10 ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Kita baca sekali lagi. Markus 10 ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengasihi anak-anak sekolah minggu, Engkau mencintai mereka. Dan juga Tuhan mengajari kami sebagai orang tua, sebagai para pelayan Tuhan, pendeta, sintua, dan juga guru-guru sekolah minggu untuk memberikan perhatian pelayanan kami kepada anak-anak sekolah minggu. Terpujilah namamu Tuhan, Engkau menguatkan kami, dan juga berkati orang tua melakukan seperti apa yang Engkau lakukan kepada anak-anak, memeluk mereka, memberikan perhatian, mendoakan,
dan memberkati mereka. Ya Allah, Kau berkatilah anak-anakmu, jadikan anak-anak yang takut akan Tuhan, jauhkan dari segala kehancuran, tapi berikan jaminan di dalam masa depannya, karena Tuhan mengasihi anak-anak, Tuhan mencintai anak-anak, dan Tuhan juga yang menuntun kami untuk mengasihi anak-anak. Pujilah nama-Mu, ampunkan dosa kami, layakkan kami di hadapan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, saat ini kita mau mengumpulkan persembahan dan kita akan angkat satu buah lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 385, alat Bapa melindungi. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bersama-sama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa ya adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.